Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini topik pembahasan kita adalah upacara ritual perlukah? Nah, ini berupa sebuah pertanyaan, apakah upacara ritual itu di dalam ajaran Buddha, dalam agama Buddha itu perlu atau tidak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita tinjau dulu apa pengertian umum dari kata-kata ritual tersebut. Upacara ritual secara umum sering diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan-tujuan simbolis. Jadi ada simbol-simbol, simbolik-simbolik yang dilekatkan pada setiap upacara ritual tersebut. Upacara ritual ini bisa dilaksanakan berdasarkan ajaran satu agama, tetapi bisa juga dilaksanakan berdasarkan satu adat atau tradisi dari sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ajaran Buddha, di dalam ajaran Buddha mengenai upacara ritual ini. Bila kita tinjau dari sumbernya kitab suci Tripitaka, ternyata Buddha jarang sekali mengajarkan tentang upacara ritual ini. Tercatat hanya satu kali Buddha mengajarkan tentang upacara ritual ini, yaitu upacara pentabisan seorang menjadi biku atau bikuni, biksu atau biksuni, yang kita kenal dengan upacara upasampada. Selain dari itu tidak ada. Nah, upacara puja bakti yang kita kenal pada saat ini yang dilaksanakan di wihara-wihara, baik dari tradisi Mahayana, Theravada, Tantrayana, ya sebenarnya itu pun tidak diajarkan oleh Buddha. Nah, konon katanya upacara itu berawal dari kebiasaan melayani Buddha pada waktu masih hidup. Nah, kegiatan melayani Buddha ini dipelopori oleh Yang Arya Biku Ananda. Nah, kita kenal Biku Ananda, Yang Arya Biku Ananda ini sebagai dayaka pribadi Sang Buddha. Jadi sebagai pendamping, pembantu pribadi Sang Buddha. Beliau ini sangat peduli dengan kebutuhan-kebutuhan Buddha. Jadi mereka kalau pagi hari membersihkan kamar untuk mandi Buddha, bunga-bunga sebagai pewangi ruangan. Ketika malam hari menyalakan pelita untuk penerangan, membakar garu atau kayu cendana, serbuk cendana untuk menciptakan suasana yang wangi dan hikmat. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang disebut sebagai wata. Nah, wata ini kemudian diikuti oleh umat-umat, ya, sampailah akhirnya dalam perkembangan zaman kegiatan wata ini, melayani Buddha ini menjadi upacara ritual yang kita kenal sekarang. Jadi ada membersihkan altar lebih dulu, menyusun bunga-bungaan, buah-buahan, air, menyalakan lilin, dupa, dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka bersama-sama memberi hormat kepada Buddha. Kalau dulu Buddha masih hidup, sekarang digantikan dengan simbol-simbol seperti misalnya arca Buddha. Nah, inilah asal-usul dari upacara ritual yang kita kenal pada saat ini. Nah, sekarang ini memang kita lihat di dalam ajaran Buddha, ya baik dalam tradisi Theravada, terutama Mahayana dan Tantrayana, banyak sekali upacara-upacaranya. Nah, kalau kita tinjau, ini sebenarnya timbulnya upacara-upacara ini banyak sekali, seperti upacara pemberkahan rumah, perkawinan, kematian, ya pemberkahan tempat usaha, perayaan ulang tahun, ya. Kemudian juga ada upacara patidana, pelimpahan jasa, upacara pertobatan dan lain sebagainya. Nah, ternyata acara kegiatan ritual ini itu berawal dari satu metode yang terutama dikembangkan oleh tradisi Mahayana yang kita kenal sebagai upaya kausalya, yaitu ajaran Buddha yang begitu tinggi, begitu halus, ya, disederhanakan sehingga gampang diterima, gampang dicerna, gampang dipahami,
kemudian mudah dipraktekkan oleh umat. Kita tahu bahwa kemajuan batin umat tidak sama. Ada yang punya kemajuan batin yang tinggi, ada yang masih sedang, kemudian ada yang masih mulai sebagai pemula, mulai belajar agama Buddha. Nah, kalau kita tinjau dari ini, memang ternyata upacara-upacara yang diadakan itu perlu, ya, tidak ada salahnya. Namun tentu saja, ya, ada batasan-batasan tertentu sehingga upacara ini tidak menjadi keluar dari jalurnya. Nah, kita catat bahwa ada 5 ketentuan ketika kita mau mengadakan upacara ritual. Tidak boleh keluar dari batasan yang 5 ini. Yang pertama adalah setiap upacara ritual itu harus dengan merenungkan dan menghormati sifat-sifat luhur Triratna. Jadi ketika upacara ritual dilakukan, kita itu selalu ingat, ya, dan berterima kasih kepada Triratna, kepada Buddha yang telah mengajarkan Dharma kepada kita, untuk pembebasan kita, untuk kebahagiaan kita, dan kemudian juga Dharma itu sendiri yang merupakan jalan hidup kita, ya. Dharma is my way, Dharma adalah jalan hidupku. Jadi kita harus di dalam setiap upacara ritual ini tidak boleh keluar dari konsep ini. Dan kemudian Sangha, menghormati Sangha sebagai siswa Arya, sebagai pelindung Dharma, pewaris Dharma, pelestari Dharma. Nah, ini yang pertama. Jadi upacara ritual ini tetap harus ada apa yang disebut sebagai menghormati atau merenungkan sifat-sifat luhur dari Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian yang kedua, upacara ritual ini harus bisa memperkuat keyakinan kita dan tekad kita. Ya, disebut sada. Sada ini keyakinan. Dengan upacara ritual ini, keyakinan kita semakin tumbuh, semakin kuat, semakin berkembang. Dan kemudian tekad kita, aditana, tekad kita untuk senantiasa berusaha mempraktikkan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari ini juga harus bertumbuh, harus berkembang melalui upacara yang kita lakukan. Dan kemudian menumbuhkan sifat-sifat luhur. Ini merupakan sifat-sifat inti di dalam ajaran Buddha yang kita kenal sebagai Brahma Vihara, atau juga ada yang menerjemahkan sebagai sifat-sifat ketuhanan. Ya, tidak masalah, yaitu metta, cinta kasih universal. Kemudian karuna, belas kasih yang universal juga. Lalu mudita, simpatik, turut bergembira, turut berbahagia atas kegembiraan dan kebahagiaan orang lain. Dan kemudian yang keempat adalah UPK, keseimbangan batin yang tenang dan seimbang. Jadi upacara yang diadakan ini tidak boleh melanggar apa yang ada yang di dalam dikatakan sebagai sifat luhur ini. Misalnya upacara-upacara ritual yang ada pembunuhan, menyakiti sesama makhluk, merugikan makhluk lain. Nah, ini sebenarnya yang kemudian mengganggu ketentraman batin kita, ya, seperti contohnya misalnya pesugihan dan lain sebagainya. Itu tentu saja tidak dibenarkan di dalam ajaran Buddha. Ya, jadi kalau ada pembunuhan makhluk, tentu saja itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Buddha. Kemudian yang keempat, ya, dalam upacara ritual itu selalu ada sesi untuk mengulangi kembali, merenungkan, meresapi, memahami Dharma ajaran Buddha. Sehingga dibacalah ada sutta-sutta, ya, kalau di dalam Theravada disebut sutta, khotbah-khotbah Buddha diulangi. Kalau di dalam Mahayana disebut sutra. Sutra adalah juga khotbah Buddha yang selalu harus diulangi supaya lebih dipahami, lebih dimengerti, dan kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap upacara ritual ini tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kelima adalah patidana. Patidana ini melakukan pelimpahan jasa, atau bahasa umum mungkin dikatakan berdoa. Ya, berdoa untuk yang kita hormati, yang kita hormati, yang kita junjung, ya. Seperti misalnya menghormati dewa, ya, Brahma, termasuk
orang tua leluhur kita yang telah meninggal dunia. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kemudian semua ini kita limpahkan, kita mengatasnamakan. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu karena kita ingat kita berbakti, mengabdi, ya, menghormati makhluk-makhluk tadi, yaitu dewa, Brahma, termasuk leluhur, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jadi upacara ritual itu tidak boleh keluar dari empat maksud dan tujuan ini, ya. Nah, kemudian selain dari itu ada juga manfaat, ya. Ketika kita melakukan upacara ritual harus ada manfaat yang kita dapati. Jangan kita melakukan sesuatu terus tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, di dalam ajaran Buddha dikatakan, ya, setiap upacara ritual itu harus memberi manfaat yang positif bagi kita. Ada 6 manfaat yang positif yang bisa kita dapati dari sebuah upacara ritual, ya. Jadi upacara ritual yang dikatakan sebagai upaya kausalya itu harus memberi manfaat bagi kita. Ya, kalau tidak ada manfaat, tentu saja tidak kita lakukan. Nah, apa manfaat yang 6 itu? Yang pertama, dengan melaksanakan upacara ritual itu, sadar kita, tadi sudah dikatakan, sadar kita, keyakinan kita semakin kuat, semakin meningkat kepada Triratna, kepada Dharma, ajaran Buddha. Kemudian bakti kita, tekad kita untuk mengabdi, berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi kemajuan dari agama kita, yaitu agama Buddha, dalam hal ini Buddha Dharma, ya. Bakti ini harus tumbuh ketika kita melaksanakan upacara ritual. Selain keyakinan kita, bakti kita, ya, semangat bakti, semangat pengabdian kita ini, ya, pengorbanan kita untuk agama ini semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian tadi 4 sifat luhur, ya, metta, karuna, mudita itu harus juga tumbuh. Kita semakin mencintai semua makhluk, belas asih, selalu bersimpati pada orang-orang yang berhasil, mempunyai batin yang tenang dan seimbang. Dan jangan sampai upacara ini menimbulkan justru 3 hal yang 3 akar kejahatan, yaitu lodomo, loba, dosa, dan moha, ya, keserakahan, kebencian, kebodohan. Kalau upacara menimbulkan lodomo ini, loba, dosa, dan moha ini, tentu saja upacara itu tidak bermanfaat. Jangan kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, sangwara. Sangwara ini adalah indera-indera kita menjadi terkendali. Jadi ketika kita melakukan upacara ritual, hendaknya indera-indera kita, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, ya, indera batin itu semakin berkembang, semakin kuat, ya. Jadi berarti ini melatih hidup berkesadaran, ya, kita sadar penuh. Jadi setiap upacara ritual itu harus membuat kita menjadi orang yang semakin punya kesadaran. Dan kemudian yang keempat, santuti. Santuti diartikan sebagai merasa puas. Jadi betul dalam melakukan satu upacara, setelah selesai upacara ini harus ada rasa puas di dalam hati kita. Ya, misalnya kita lakukan patidana, pelimpahan jasa pada orang tua. Selesai upacara patidana ini, kita merasa puas, merasa senang, tenteram, damai, bahagia karena kita sudah memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati. Ya, seperti misalnya orang tua kita yang sudah meninggal, para leluhur kita. Nah, ini harus timbul manfaatnya setelah kita melakukan upacara ritual itu. Kemudian yang kelima adalah kanti. Kanti atau santi, ini yang dimaksud sebenarnya, kanti itu artinya kesabaran. Tetapi dalam hal ini, ketika upacara ini sudah kita lakukan, timbul rasa tenang, tentram, damai dalam hati kita. Nah, inilah sebenarnya manfaat yang harus kita peroleh ketika kita melakukan upacara ritual. Kalau tidak, ya mending kita tidak mengadakan upacara ritual, ya, karena upaya kausalya itu, ya, ajaran Buddha disederhanakan, tujuannya adalah untuk hal-hal yang bermanfaat ini. Nah, kemudian yang keenam adalah timbulnya rasa suka, rasa bahagia. Jadi ketika upacara sudah kita lakukan, kita menjadi lebih bahagia, menjadi orang yang lebih bahagia
karena kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita melakukan upacara ritual. Nah, namun dalam hal ini Buddha juga mengingatkan ya, jadi upacara ritual boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai upacara ritual ini menimbulkan belenggu ikatan bagi kita. Ya, Buddha mengajarkan ada 10 belenggu, dasa samyojana, 10 belenggu yang menghambat kita untuk mencapai pembebasan, mencapai kesucian, mencapai pembebasan tertinggi, kebahagiaan sejati nirwana. Nah, salah satu dari 10 samyojana itu adalah yang disebut sebagai Silabata Paramasa. Apa itu Silabata Paramasa? Silabata Paramasa adalah kepercayaan tahyul bahwa hanya dengan upacara ritual kita bisa terbebas dari penderitaan, bisa mencapai nirwana, semua permasalahan jadi beres. Nah, ini yang disebut oleh Buddha sebagai Silabata Paramasa. Ini belenggu, ya, karena dalam ajaran Buddha tidak ada satu upacara ritual pun apapun namanya yang bisa membuat kita bebas dari semuanya, bebas dari penderitaan, bebas dari keterikatan, ya, kemudian kita menjadi bahagia, justru mencapai kebahagiaan tertinggi nirwana. Ini sama sekali tidak mungkin. Ya, jadi jangan sampai upacara ritual yang tadinya bertujuan untuk mensederhanakan ajaran Buddha sehingga lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami, lebih mudah dipraktekkan, akhirnya jadi keliru karena kita terbelenggu oleh apa yang disebut sebagai Silabata Paramasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudari sedharma sekalian, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua sehubungan dengan tema kita mengenai upacara ritual perlukah. Nah, kita lihat bagaimana ceritanya. Jadi dalam cerita ini dikisahkan ada sebuah wihara, ya, wihara yang besar di sebuah bukit, ya, di sebuah bukit yang sejuk, dingin dan sebagainya. Nah, di sana itu hidup seorang biksu tua menjadi kepala wihara. Biksu ini penuh cinta kasih sayang, bijaksana, selalu membimbing dan mengajarkan umatnya dengan baik. Ya, dan kemudian entah datang dari mana, di wihara ini ada seekor kucing. Nah, karena sifat cinta kasih itu oleh biksu tua ini, kepala wihara ini, kucing ini dirawat dengan baik, dikasih makan, disayangi, sehingga kucing ini menjadi sangat dekat dengan biksu yang suhu tua ini, ya. Nah, tetapi kemudian timbul masalah. Ya, timbul masalah. Ada satu kebiasaan di wihara ini, setiap senja mereka berkumpul, ya, para biku, para anggota sangga, umat-umat perumah tangga berkumpul untuk membacakan mantra dan sutra. Nah, tetapi kucing ini karena saking dekat dan manjanya, ketika upacara pembacaan mantra dan sutra mau dilakukan, puja bakti mau dilakukan, dia tetap dekat dengan suhu tua ini. Ya, kemanapun diikuti, ya, dia tidak mau beranjak dari bakti salah walaupun upacara puja bakti mau dimulai. Ya, dia dekat-dekat dengan suhu tua ini, dengan umat. Kemudian kadang-kadang, ya, namanya kucing, ya, kemudian naik ke atas altar, ya, mulai mencium buah-buahan dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi ini mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, sebagai suhu yang bijaksana, beliau ini kemudian mencari satu jalan. Ya, jadi ketika upacara puja bakti mau dimulai, beliau ini mencari si kucing tadi, kemudian digendong, dimasukkan ke dalam sebuah sangkar yang terbuat dari bambu. Nah, umat lihat, jadi setiap mau mulai upacara ritual, suhu ini selalu jalan, ya, cari kucing tadi, kemudian digendong, dimasukkan ke dalam sangkar, selesai puja bakti, dilepaskan lagi. Ya, umat melihat tapi tidak bertanya, ya, mengapa demikian? Dan ini berlangsung terus. Lama-kelamaan tidak ada lagi yang tahu mengapa itu dilakukan oleh suhu tua ini, ya. Nangkap kucing, menggendong, masukkan dalam sangkar,
Setelah selesai puja bakti dilepaskan lagi. Karena tidak ada yang bertanya, suhu ini juga tidak menjelaskan. Dan ini berlanjut terus. Ya, bertahun-tahun akhirnya suhu tua ini meninggal dunia. Dan digantikan oleh muridnya. Nah, muridnya ini juga karena tidak tahu, melakukan ritual yang sama dengan gurunya tadi, menangkap kucing tadi, menggendong, masukkan dalam sangkar. Nah, lama-kelamaan kucing ini pun mati. Nah, setelah kucing mati, dicari kucing lain. Ya, dibawa ke wihara, dipelihara, disayangi. Kemudian ya setiap mau upacara ritual, kucingnya dicari, ditangkap, kemudian digendong, dimasukkan dalam sangkar. Setelah upacara selesai, dilepaskan. Ini terus berlanjut bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu mengapa ada hubungan apa puja bakti dengan si kucing tadi. Ya. Nah, tibalah satu ketika seorang murid dari suhu tua ini yang sudah lama mengembara ke wihara di segala penjuru. Nah, akhirnya beliau mampir di wihara suhunya, wihara biksu tua ini. Nah, jadi beliau ini lihat, ya, kok sebelum upacara puja bakti cari kucing, ditangkap, digendong, dibawa masuk ke dalam sangkar bambu, setelah selesai dilepas. Ya, kemudian murid yang suhu yang tua ini tanya, ini mengapa dilakukan? Nah, semua umat jawab, termasuk bisu-bisu muda yang ada di wihara, ya dulu suhu kita, guru kita melakukan seperti ini. Jadi kami meneruskan. Wah, biksu ini ketawa, murid tua ini tertawa. Dia bilang, mengapa kalian tidak tanya? Ya harusnya kalian tanya. Karena kalian tidak tanya, suhu tidak jelaskan. Tetapi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan puja bakti. Ya, itu karena dulu kucing yang dipelihara oleh suhu kita, suhu tua itu, kucing itu manja, sehingga mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan ketika orang puja bakti. Sehingga ya jalan satu-satunya ya tidak menyakiti si kucing, tapi ditangkap, digendong, masuk dalam sangkar, kemudian selesai puja bakti dilepas. Jadi bukan satu rangkaian upacara ritual. Nah, cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap upacara yang kita lakukan, hendaknya kita pahami dulu ya hikmah dan maknanya, maksud dan tujuannya, serta latar belakangnya. Nah, inilah yang kita terapkan di Wihara Buddha Warman Padang. Ya, setiap upacara dalam setahun banyak sekali upacara ritual yang kita lakukan. Selain puja bakti setiap hari Minggu dan Cik Icapgo, ada upacara-upacara ritual. Misalnya awal tahun ketika hari Meta, perayaan hari cinta kasih universal, kita fangsang. Nah, fangsang pun perlu dijelaskan. Mengapa kita fangsang? Fangsang ikan, burung, dan lain sebagainya. Jangan disuruh fangsang saja. Orang semangat fangsang tetapi dia tidak mengerti mengapa dia fangsang. Nah, ini harus dijelaskan. Kemudian juga ada acara di awal tahun yang disebut sebagai Samayati Baisaja Guru Buddha, Yao Se Pao Chan, Xiao Cai Yan Shou Fa Hui. Ya, itu dilakukan di awal tahun. Nah, ini pun dikatakan sebagai upacara pertobatan, upacara doa keselamatan, ya, upacara tolak bala dan lain sebagainya. Ini pun harus dijelaskan supaya umat tidak salah pengertian kemudian mengartikan lain, sehingga yang timbul bukan manfaat tetapi justru hal-hal yang negatif. Misal semakin terikat dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu di dalam ajaran Buddha. Demikian juga upacara Waisak, ada memandikan kimsin, ada penyalaan pelita. Jangan disuruh aja orang berdana, yang penting uang banyak dapat masuk uang wihara, bukan. Tapi kita beri pengertian, menyalakan pelita itu hikmah maknanya apa, maksud tujuannya apa, latar belakangnya apa. Nah, demikian juga upacara ulambana. Ya, kalau Cengbeng kita adakan Xiao Mengsan, ya. Nah, itu memang tradisi, tapi kita rangkul kegiatan tradisi, ya, upacara tradisi. Demikian juga dengan ulambana, ya, pada waktu ulambana bulan 7 kita juga melakukan upacara Pamengsan. Nah, ini pun perlu kita jelaskan mengapa upacara ini kita diadakan
apa hikmah dan maknanya, apa maksud dan tujuannya, dan apa latar belakangnya. Ya, sehingga umat menjadi cerdas. Di zaman sekarang, orang semua sudah mulai menggunakan rasionya. Kita harus ikut, agama Buddha harus ikut menjelaskan hal ini, supaya semua upacara ritual ini bisa diterima oleh akal budi, oleh rasio umat. Ya, sekali lagi, agama Buddha bukan agama tahyul. Saya sering mengatakan pada teman-teman yang non-Buddhis, kadang-kadang mereka bilang, wah, agama Buddha itu banyak tahyulnya. Saya katakan, Anda tidak mengerti, Anda belum belajar, Anda belum pahami. Agama Buddha adalah agama yang sama sekali tidak ada tahyulnya. Tidak ada klinik-kliniknya, tidak ada. Ya, Buddha mengajarkan apa yang disebut sebagai panca niyama, 5 hukum alam semesta. Semua fenomena, semua kejadian, semua yang kita lihat, kita rasakan di dunia ini, itu bisa dijelaskan. Tidak ada mistik-mistiknya. Ya, semuanya jelas. Nah, hal ini perlu disampaikan supaya orang tidak punya salah pengertian terhadap ajaran Buddha, terhadap agama Buddha. Ya, mudah-mudahan uraian kami kali ini menjadi jelas, yaitu upacara ritual di dalam agama Buddha boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama dia tidak keluar dari jalurnya. Jadi maksud tujuan mengadakan upacara ritual itu apa? Kemudian kita rasakan tidak manfaatnya. Ya, dan kemudian setiap upacara ritual itu harus kita tahu juga latar belakangnya, mengapa upacara itu diadakan. Ya, sehingga kita tidak membabi buta. Ya, ketika kita membabi buta, nanti ada orang yang komplain, loh, kamu kok lakukan begitu? Itu tidak masuk akal dan begini dan sebagainya. Nah, justru kalau kita tidak mengerti, ketika ada orang membantah, keyakinan kita jadi goyah. Jangan-jangan kita akan meninggalkan agama Buddha dan ikut ke agama dia. Nah, karena apa? Karena kita tidak mengerti. Tetapi bila kita mengerti, kita bisa menjelaskan bahwa itu bukan tahyul, itu latar belakangnya ini, hikmah dan maknanya begini, maksud dan tujuannya begini, sehingga semuanya jadi jelas. Nah, ini perlu kita terapkan di dalam agama Buddha. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.